Penting adanya rasa cinta. Dan indah memang dengan cinta. Semuanya akan indah dengan cinta. Akan tetapi, ada kalanya orang bisa menemukan keindahan tanpa adanya cinta. Bisa. Jadi tidak semerta, jadi artinya jangan sampai hidup kita hanya karena adanya cinta. Sehingga karena tidak ada cinta, aku tidak berbuat baik. Tapi yang perlu memang kita adalah menghadirkan cinta. Tumbuhkan cinta, suburkan cinta. Karena cinta yang ada di dalam hatimu itu mempermudah dirimu untuk melakukan kebaikan. Biarpun sesungguhnya orang bisa saja berbuat baik tanpa adanya cinta kepada manusia. Tapi tentu karena cinta yang lain, mungkin karena Allah dan Rasulnya. Jadi bukan cinta kita bukan cinta syahwat saja. Ada cinta tanpa syahwat. Ada syahwat tanpa cinta. Ada cinta dibarengi syahwat. Ini perlu dibedakan. Ada syahwat tanpa cinta. Na'udzubillah, itu orang yang mohon maaf menjual diri, diuji oleh Allah dengan kehinaan, dibahasakan cinta. Melampiaskan syahwat sesaat. Tidak ada cinta di dalamnya. Ada cinta tanpa syahwat. Cinta seorang ayah kepada anak, anak kepada ayah, cinta. Nggak ada syahwat di dalamnya. Kemudian ada cinta yang dibarengi syahwat, suami istri. Suami istri. Cinta dibarengi dengan syahwat. Tolong fahami. Cinta dibarengi syahwat. Sehingga tentu dalam cinta saja ada keindahan, apalagi dengan syahwat. Syahwat, melampiaskan syahwat adalah satu kesenangan. Sehingga jika orang bertemu dalam cinta, kemudian dibarengi syahwat, ada kesenangan di atas kesenangan. Cuman ayo berpikir, tadi saja ada orang bisa syahwat saja tanpa cinta. Syahwat tanpa cinta. Ada cinta anak dengan ibu, cinta tanpa syahwat. Ini bisa berlaku kepada siapa saja. Kemudian suami istri bisa saja, itu adalah cinta dan syahwat bertemu. Cuman kalau tadi kembali kepada rumus hidup yang dengan orang tua, dengan anak dan sebagainya. Apakah di saat, hilangnya syahwat lalu hilang cinta? Atau seandainya hilang cintamu lalu syahwat tidak bisa ditumbuhkan? Untuk menjaga keindahan. Apakah syahwat ini syahwat bukan saja urusan syahwat hubungan seks. Mendengar kalimat yang indah. Perilaku yang indah. Itu menjadikan enak semuanya. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang menjamin lestarinya sebuah jalinan. Biarpun seandainya di saat hilangnya cinta adalah al-khuluqul hasan. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini adalah menjadikan hidup kita itu stabil. Mungkin seorang istri sudah tidak mencintai suaminya karena satu hal pada suaminya. Tidak tahu tiba-tiba hilang cinta kepada suaminya. Tapi ternyata dia mengerti bahasanya dia umat Nabi Muhammad harus dia perlakukan dengan akhlak yang baik. Sehingga dengan akhlak yang baik ini bisa saja perlahan demi perlahan karena akhlak yang baik akan merubah. Semula cinta yang hilang akan tumbuh kembali. Sehingga nanti kalau seandainya sudah tidak ada cinta, kan tidak hanya sekedar cinta, tapi kan ada kasih sayang. Rahmah harus ada. Sehingga bisa saja seorang suami kalau sudah tidak ada cinta, dia bisa melayani istrinya dengan kasih sayangnya. Seorang istri yang sudah tidak mencintai suami, tapi dia dengan kasih sayang. Adapun menemukan kasih sayang, kecerdasan, bisa bermacam-macam cara. Ini adalah suamiku, adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Berpikir dalam. Sehingga mungkin sekali, karena dia kenal Allah, mungkin tidak ada cinta. Tapi dia tidak pernah bikin orang yang tidak dicintai itu terseksa. Karena dia ngerti. Sehingga sampai dikatakan menikahlah engkau dengan orang soleh. Orang yang kenal Allah, laki atau perempuan. Jika ia mencintaimu maka dia akan memuliakanmu. Dan jika ia tidak mencintaimu dia tidak zalim kepadamu. Bahkan mungkin selamanya tidak pernah ngomong kalau aku tidak cinta kepadamu. Ayo. Ini kan perlu. Dia karena dia orang baik.
Karena urusan hidup adalah indah. Di saat tidak adanya cinta bukan berarti saya tidak boleh berbuat baik. Cinta, urusan cinta pribadi, syahwat ya, tidak ada hubungan syahwat. Kita bisa menyambungkan cinta bahasanya ini umat Nabi Muhammad. Baik, ini adalah yang dijadikan bahan renungan panjang yang punya permasalahan dengan pasangannya, merenunglah semacam ini. Selesai kita renung. Akan tapi kemudian ada lanjutannya. Tapi ternyata memang kenyataannya saya itu kalau saya ketemu dia enak. Saya terus nada saya naik kalau ngomong sama suami saya dan seterusnya. Atau dengan istri saya itu hawanya marah terus saya. Oke. Merenung sudah nggak bisa lagi. Seharusnya bisa merenung, kenapa kok? Itu kan istri anak-anak. Itu ibu dari anak-anakku. Itu ayah daripada anak-anakku. Kenapa kok saya emosian? Perlu kita lacak apa sebabnya. Banyak di antaranya sebab yang Masya Allah. Ini menjadi tidak baik. Sebabnya adalah apa? Dia telah membuka mata dan telinganya, hatinya untuk mencoba merasakan sesuatu yang bukan miliknya. Mulai banding-bandingkan, kenapa tuh suaminya orang itu kok enak banget, suaminya ngomongnya enak, suami saya boro-boro ini enak soalnya begitu. Atau mohon maaf mulai melihat, mulai ada ketertarikan dengan yang haram. Ketertarikan dengan yang haram itu halus sekali, hati-hati di sini. Sudah ada ketertarikan, mungkin hatinya sudah mulai rusak, hati kotor. Dia sudah mencoba-coba komunikasi dengan orang lain, atau membayang-bayangkan, atau ingat dengan teman yang dulu dan sampai ketemu waktu reuni segala macam kisah. Sehingga gara-gara pulang menjadi berubah dengan suaminya. Nah ini kan kebodohan dia. Sebabnya apa kok menjadi hilang itu? Kok gampang kesel dengan suami? Kok gampang nek dengan istri? Ada apa ini? Kalau sebabnya karena ini berarti salah mata kita. Ini berlaku pada siapa saja. Kalau kita biasa mencari kesenangan dari yang haram, yang halal pun akan rusak. Artinya telah membuat satu dinding pemisah antara kita dengan kebahagiaan istri kita dengan apa? Dengan mata kita sudah melihat yang lainnya, yang haram. Hati-hati. Biasanya dari sini yang banyak. Karena sudah mulai melihat-lihat yang haram, coba yang biarpun bahasanya telepon komunikasi, bahasanya curhat dengan ustadz, biarpun ustadz dia manusia. Ustadz yang ngomongnya lembut dan sebagainya, akhirnya bayangin, ya Allah Ustadz, kalau seandainya suami saya ngomongnya enak kayak ustadz kan enak. Loh ustadznya kena. Ini mulai bahaya. Sehingga membayangkan tentang kelembutan orang dan sebagainya. Sehingga termasuk ini akan kalau kita kembangkan sebab berubahnya itu karena diri kita sendiri. Coba kita berpikir saja yang punya masalah dengan suaminya yang mulai nggak seneng, berpikir. Hari ini ajak cerdas. Gini loh ya. Dalam keadaan Anda pengen makan lapar, adanya hanya nasi putih. Nasi putih sama kecap sama kerupuk. Anda tidak punya apa-apa kecuali ini, yang halal adalah ini milik Anda. Yang ini adalah milik Anda, bukan halal. Ini yang Anda punya hanya nasi putih sama kerupuk. Maka tentu Anda akan melahap ini makanan. Harganya 2.500. Di sampingnya ada makanan harganya 120.000. Kami yakin Anda tidak bakal makan yang harga 120.000, sementara Anda punya 2.500. Kenapa? Karena makanan ini makanan kucing. Ayo. Kenapa tidak mau makan? Karena bukan makanan saya. Ya enggak dimakan. Harganya mahal. Hakikatnya itu bukan makanan Anda. Sama ini satenya orang. Nggak akan saya makan, haram kok. Sehingga kapan dia menghindar dari yang haram, yang halal akan semakin indah. Ini termasuk dalam urusan syahwat kita. Matanya jalanan lihat perempuan di sana sini di alam nyata atau di alam maya. Lihat akhirnya mengatakan, ya Allah, saya punya istri kok kayak begitu. Saya suami begitu. Termasuk kami ingatkan hati-hati. Sehingga syahwat sudah tidak ada lagi kepada pasangan. Dan bersama itu akan hilang cinta. Al-Quran mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga matamu agar semakin indah yang di rumah. Termasuk mohon maaf nonton film kotor. Ini jangan dianggap remeh ini. Kalau Anda seorang laki-laki mengajak istri Anda nonton film kotor, film porno, itu adalah laki-laki paling bodoh untuk sebetulnya Anda mengatakan pada istriku lihat, rupanya yang aku punya tidak seperti yang sehebat yang kau lihat tuh. Akhirnya menjadikan istrinya rusak. Akhirnya mengatakan, iya sih bang, yang aku lihat lebih dahsyat dari yang kau punya. Kan dahsyat. Bodoh ini. Istri juga demikian. Kelihatannya bangkit syahwat dengan tidak bangkit syahwat dengan yang dilihat. Itu merusak mental itu. Sehingga sampai seorang laki-laki ada berkata, aku tidak bisa menggauli istriku kecuali aku sudah nonton itu. Bangkitnya syahwat bukan karena istrinya. Istrinya sudah kayak getebok. Nggak berarti bagi dia.
Kenapa? Dia sudah biasa dengan matanya. Nah ini kita pengen celah. Karena ini pertanyaan ini bagi kami penting banget untuk kami jelaskan panjang lebar. Karena banyak orang tiba-tiba berubah. Padahal dari awal dia mencintai, indah dan sebagainya. Ternyata apa? Kita sudah mulai menoleh. Kalau dalam bahasa tasawuf, ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairi. Kita untuk sambung dengan orang yang kita cintai itu tidak ada yang memutus kecuali karena kita sudah mulai berpaling. Melihat, karena mencicipi yang haram, yang halal jadi gak enak. Coba sate gimana rasanya? Satenya orang enak. Saya nasi putih pakai kecap kerupuknya melempem kena. Nah ini mungkin itu saya tanya, kenapa engkau menjadi seperti itu dengan suamimu? Atau mohon maaf, dianya saling menjaga matanya, cuman suaminya tuh super bikin kesel, mukanya bikin nek, perilakunya bikin nek. Waduh ini nasib. Bahkan bisa jadi subhanallah namanya rasa. Yang penting jangan Anda membuat sebab Anda jauh dari suami dengan sesuatu yang haram tadi. Tapi kalau gambarannya suami perilakunya nggak benar, lu nggak bikin kesel dan sebagainya, lalu hilang cinta di hatimu menjadi kesel nggak mampu, lalu bagaimana dengan kisah ini? Yang penting Anda ini yang perlu kami wanti-wanti, jangan sampai berubahmu dengan pasanganmu karena ulah mata dan hatimu dan telingamu. Itu pengkhianatan dahsyat. Akan tapi bisa jadi orang tiba-tiba berubah karena sikap suaminya, dinasihati nggak bisa, diingatkan nggak bisa dan sebagainya. Atau yang jelas Anda tidak pernah mencoba mata melihat sana sini. Anda orang baik, solehah, Anda menjaga diri, tiba-tiba di hati Anda tiba hilang. Mungkin Anda tapi nggak mungkin ya kalau suamimu nggak bikin masalah, terus ngapain kamu nak sama dia? Terus Anda ini siapa? Kan aneh ya. Anggap sih mungkin. Bisa saja akhlaknya. Itu ada pada zaman Nabi itu ada seorang perempuan, siapa namanya, istrimu Imratu, siapa? Thabit bin Qais, sahabat Nabi. Istrinya ngadu, ya Rasulullah, suamiku itu tidak kurang akhlaknya, tidak kurang kebaikannya. Cuma saya itu enggak, saya takut kalau terus dengan dia, saya akan berbuat dolim pada dia. Berarti ada sebab yang mungkin tidak diungkapkan oleh perempuan tersebut. Tentunya sebabnya bukan karena dia jelalatan dengan laki-laki, hati-hati. Hati-hati masalah mata ini penting banget. Banyak kita menemukan perempuan terperosok, padahal tampak di rumah dia wanita solehah kayaknya. Gara-gara mohon maaf, sering komunikasi. Sehingga kami sering sampaikan perempuan di rumah itu hari ini tidak baik. Kalau diem tok, megang handphone sama syaitan. Kalau di rumah bikin bakwan jualan, nanti hasilnya kasihkan ke masjid. Jangan diem di rumah. Bikin bakwan sampai keringetan ngantuk tidur. Bikin bakwan keringetan ngantuk tidur. Jangan di rumah main handphone. Itu jauh lebih bagus. Wanita karir di rumah. Gak usah keluar. Jangan nganggur. Kamu nganggur ada dengan syaitan. Ini lihat. Kunci pintu Anda bisa komunikasikan siapa saja. Naudzubillah. Kejahatan dengan handphone ini. Kami sampaikan. Anda jangan bangga kalau istri di rumah pengangguran. Enggak. Kalau istri Anda, mungkin Anda kaya raya, banyak duitnya, dan sebagainya, istri nggak boleh ngapain, jangan. Di rumah, kasih jatah istriku, buat bakwan 250 biji. Untuk apa? Kita jual nanti depan, terus duitnya kasihkan ke pondok samping rumah. Wah, cakep. Istri Anda tambah sehat nanti. Jangan dimanja dengan handphone, alat elektronik, segala macam. Datanya apa? Dia akan tersenyum kapan suaminya pergi, karena dia menikmati dengan hari ini kan ada telepon mesra-mesraan dengan orang nggak jelas dan ini ada model begitu. Begitu sebaliknya seorang suami harus amanat, jaga matamu, jaga akhlakmu. Baik. Nah di saat tiba-tiba ini bukan pertanyaan punya jawab panjang ini karena ini penting sekali. Tiba-tiba ada orang, mohon maaf suatu ketika ngomong di sini, saya bicara pada ibu-ibu. Nah ini termasuk akhlak. Ibu-ibu katanya sukses dia, wanita karir ya sebenarnya. Saya hanya ngomong begini, kebanyakan ibu-ibu hari ini di saat mulai sukses itu enggak tahu ya kenapa ya kalau ngomong sama teman arisannya bisa ketawa ketiwi, tapi giliran telepon sama suaminya nadanya naik. Ada orang di sini tempatnya langsung, "Buya itu saya banget." Oh bukan Anda sendiri, di belakang Anda kali. Iya, belakang gimana? Sadar, wah ini orang baik semuanya, rupanya sadar. Kenapa? Itu adalah enggak tahu, betul gitu? Nah, memang itu. Tolong dirubah. Anda nggak boleh begitu. Itu setan bisikkan pada Anda. Suami Anda harus lebih lembut, lebih baik. Dan kita memang ini nyata yang saya omongkan itu bukan bahasa. Saya tahu kenapa. Di saat seorang perempuan punya kelebihan seharusnya tambah mesra, ternyata mengangkat suara dengan suami dan seterusnya. Sehingga itulah yang menjadikan dia berani berkata, "Aku sudah nggak punya rasa kepada suamiku." Karena apa? Karena aku lebih sukses, bisa jadi. Karena aku lebih pangkat tinggi.
Ini kuliah khusus seharusnya ini. Masalah menjaga rumah tangga ini bukan sekedar jawaban sebuah pertanyaan. Nah, seandainya mentok-mentoknya, jika seorang istri memang tiba-tiba sudah tidak senang dengan suaminya, tidak tahu sebabnya. Ada perempuan yang datang kepada Nabi seperti itu. Tapi aku takut dolim nanti, sehingga aku berbuat jahat kepada suamiku, kasar suamiku. Nabi mengatakan, kau dulu dikasih mahar satu kebun, iya kan? Iya ya Rasulullah, kembalikan kebunnya. Boleh? Boleh. Dikembalikan kebunnya, namanya khulu'. Kemudian Nabi merintahkan agar dipisah. Artinya apa? Jika memang sudah, tapi ingat, jangan mencari proses ini. Jadi wanita cerdas, ini adalah orang yang sudah telanjur ini. Anda jangan menjadi orang bodoh lalu, wah ini kesempatan, saya nggak seneng, minta cerai. Lah ini kan kebodohan. Tapi karena permasalahannya adalah takut melakukan satu yang tidak baik. Zalim kepada suami, sewenang-wenang pada suami, dan seterusnya. Maka ya meminta pisah adalah diizinkan dalam keadaan semacam ini, akan tapi bisa jadi dia adalah orang yang sangat rugi. Kenapa? Sebetulnya diizinkannya bukan untuk sesuatu yang terbaik, daripada nggak baik terus. Lah ini kan nggak enak. Sudahlah, jangan kotoran sapi, kotoran ayam aja deh, agak ringan, campur dedak. Gitu loh kurang lebihnya. Jadi tetap saja sebuah ketidakbaikan. Akan tapi dari badan nanti bersatu tetap melakukan kezaliman, maka itu akan menjadi lebih besar dosanya. Berhati-hatilah wahai para suami istri. Lihat, ayo tata. Ingat, kalaupun sudah tidak ada cinta, kita bisa menjalin hubungan indah dengan adanya kasih sayang karena Allah dan Rasulnya. Pandang dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau Anda cukup melihat dia sebagai umat Nabi Muhammad, dan Anda iman betul dengan Nabi, rindu bersanding dengan Nabi, biarpun Anda mungkin tidak ada cinta kepada istri, mustahil Anda bisa zalim ke dia. Sehingga betul dikatakan, jika engkau menikah dengan seorang laki-laki soleh, dia akan muliakanmu jika mencintaimu, dan dia tidak akan zalim kepadamu di saat ia tidak mencintaimu. Baik-baiklah kepada pasangan ya. Kemudian setelah kita sama-sama menjaga dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, perlahan dari sinilah nanti akan tumbuh cinta. Maka ayo semuanya baik dengan pasangan, bertutur kata yang lembut ya bapak, biarpun suaramu lantang, tapi dengan istri tidak perlu diangkat suara, berkata yang baik. Istri, Masya Allah, jangan andalanmu main cemberut. Mohon maaf, ini istri itu andalannya dikit-dikit cemberut, muka manyun. Allah, itu yakin, itu perempuan yang paling bodoh. Dengar wahai perempuan, manyunnya atau cemberutnya perempuan itu hanya perempuan paling bodoh. Sebab rata-rata perempuan, bahkan semuanya penonton ingin berdandan agar tampak cantik. Mulai kapan cemberut bikin cantik? Anda sadar enggak? Kenapa suka cemberut? Betul Pak ya, jangan bikin sakit ya. Istri cemberut bikin gak enak hati ya. Nah, itu sama waktu Anda ngangkat suara, bentak-bentak, apa laki-laki nundukin istri begitu aja pakai ngangkat suara. Ya, Ibu ya, tolonglah. Kalau ternyata Anda harus pandai merayu, biarpun di hatimu belum lagi tidak enak hati, tidak suka. Karena dengan rayuanmu bisa saja merubah akhlak suamimu, dari kebaikan akhlak suamimu akan tumbuh cinta. Jadi perlu kita membuat sebab tumbuhnya cinta. Kita sendiri mencari. Bagaimana setiap hari berpikir, bagaimana aku agar semakin mencintai si pasanganku. Termasuk diantaranya kesadaran pentingnya saya mencintai, bukan saya dicintai. Mohon maaf panjang ini pertanyaan, karena ini masalah, di pertanyaan tadi sepele, tapi banyak kejadian ini. Jadi loh ya. Banyak perempuan, ada bapak-bapak datang pada saya juga tanya, tolong Buya, Buya punya doa enggak? Doa apa? Untuk biar istri saya lengket sama saya. Ada enggak pelet syar'i? Ada pelet syar'i. Walhasil bahasanya itu pelet syar'i. Sudah enggak usah pelet-peletan. Ibu mau enggak saya kasih hadiah ijazah agar suami ibu mencintai ibu? Mau? Yakin? Enggak mau. Bapak-bapak mau insya Allah ya, saya kasih hadiah ijazah biar istri Anda jatuh cinta kepada Anda. Baik. Nah ini sebetulnya itu cara berpikir yang salah. Salahnya salah banget. Kok memikirkan bagaimana agar suamiku mencintaiku atau agar istriku mencintaiku? Anda berpikir ini salah. Pertama yang utama adalah Anda berpikir bagaimana saya akan semakin cinta kepada pasanganku. Itu yang paling penting. Coba ibu yang solehah, biarpun Anda, Masya Allah, biarpun suami Anda sangat mencintai Anda sampai cintanya setinggi gunung Himalaya, gede banget, gede. Tapi Anda tidak cinta, enak sama dia.
Betul tidak? Loh kenapa kok mintanya agar suamiku mencintaiku? Anda belajar mencintai dia. Sama, Anda punya istri, sangat mencintai Anda. Tapi Anda nggak cinta, malas pulang rumah. Ternyata Nabi mengajarkan tumbuhkan cinta di hatimu. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Itu. Adapun masalah orang lain tidak mencintai, kan ruginya orang yang tidak mencintai. Kan hidup tidak dengan cinta kan terseksa. Kata Imam Syafi'i itu adalah duduk dengan orang yang kita tidak cintai itu terseksa. Bodoh banget kan begitu. Suami ngasih nafkah istrinya nggak cinta, makanya belajar mencintai. Jaga matamu biar tidak jelalatan kemana-mana, biar semakin hari tambah cinta. Baik istri juga demikian. Panjang ceritanya ini. Syaban. Karena ini gara-gara ini permasalahan. Ada dikit-dikit minta cerai, perempuan bodoh minta cerai. Setelah minta cerai nangis bingung. Suami dikit-dikit mencerai, mohon maaf ini bahaya bahasa tiba-tiba tidak ada cinta. Enggak. Dia tidak bisa menemukan cintanya, tersembunyi tapi dia tidak tahu. Itulah kebodohan. Ingat, tadi mengatakan, saya sudah tidak cinta kepada tidak. Ada cinta, Bu, tersembunyi, cari, ada. Ada di anakmu, ada di mertuamu. Tadi kan kamu coba karena mertuamu bisa saja tumbuh cinta loh, gara-gara anak tumbuh cinta lagi loh ya. Kok gampang banget meninggalkan cinta? Dasar orang itu cacat hati, nggak punya cinta mungkin, begitu loh ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita dan menjaga rumah tangga, keluarga indah, bahagia, dunia hingga akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.